Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa, ya, kalian diberi kepintaran, kecerdasan, sehingga materi yang Ibu sampaikan kalian pahami. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang yaitu absen e-learning. Karena sifatnya wajib ya. Kalau kalian tidak absen e-learning, berarti kalian tidak mengikuti pembelajaran e-learning IPA. Berarti sama dengan kamu alpa ya. Nah, silahkan absen dulu. Sudah? Iya. Kalau sudah selesai, nah, Ibu akan menanyakan nih materi yang minggu lalu. Masih pada ingat nggak? Oh, bukan minggu lalu ya. Sekarang kan 1 minggu itu 2 kali. Berarti yang Ibu ajarkan kemarin nih, waktu hari Kamis. Coba, materinya tentang apa? Iya, yaitu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu kenapa bisa membelah? Yaitu ada berapa alasannya? Iya, ada 3. Apa saja? Ya, ada pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, pembelahan sel itu dibagi menjadi 2. Ada apa aja? Ya, ada pembelahan mitosis dan yang keduanya meiosis. Ya, oke. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Ya, setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan mampu yang pertama menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki, dan yang kedua menjelaskan organ reproduksi pada perempuan, dan yang ketiga menjelaskan siklus menstruasi, dan yang terakhir atau yang keempat menjelaskan siklus fertilisasi ya. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang reproduksi ya. Nah, berarti kalian jangan berpikiran negatif ya. Ini harus kalian ketahui semua. Apalagi kalian akan menginjak remaja. Jadi ini sebuah pengetahuan pembelajaran ya di materi kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi. Yang kita akan bahas yaitu organ reproduksi laki-laki dulu. Nah, di dalam organ reproduksi laki-laki ada beberapa bagian ya. Dan ada apa aja? Ya, kalian bisa lihat gambar ya. Ada penis, ada uretra, ada kantung urin dan ureter, terus fascicula seminalis, ductus ejaculatorius, rectum, kelenjar prostat, anus, vas deferens, ada epidermis, testis, dan skrotum ya. Nah, di situ ada penis ya. Nah, penis apa itu penis? Ya, penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki. Fungsinya buat apa? Ya, yaitu berfungsi sebagai saluran kencing
sperma. Nah, itu penis. Nah, selanjutnya ada skortum. Nah, skortum itu bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, ya, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Kemudian di situ juga ada bagian epidermis. Nah, bagian epidermis itu apa sih? Ya, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, ya, dengan ukuran kurang lebih 4 cm dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma, yaitu penyimpanan sperma sementara. Dan yang selanjutnya yaitu ada vas deferens. Apa sih vas deferens? Ya, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, ya. Nah, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Sedangkan uretranya itu apa? Iya, uretranya sendiri yaitu saluran yang terdapat dalam penis. Nah, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai keluarnya sperma dan urin atau air kencing, ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ya, yaitu ada kelenjar vesikula seminalis. Nah, kelenjar vesikula seminalis itu bagiannya yang berbentuk seperti kantung kecil, ya, berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma, ya. Nah, kemudian ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat yaitu bagian yang berbentuk seperti wedona, ya, terletak di bawah kantung kemih. Nah, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Cooper. Nah, bagian yang berbentuk seperti kacang, terletaknya yaitu di bawah kelenjar prostat. Nah, berfungsi menghasilkan lendir dan bersifat basah. Tadi kalau kelenjar prostat yaitu bersifat asam, tapi kalau kelenjar Cooper yaitu bersifat basah, ya. Oke. Nah, kalau alat reproduksi laki-laki tadi kan bagian dalam, ya. Nah, kalau yang sekarang bagian luar. Nah, bagian luarnya yaitu penis dan skrotum, ya. Kalau tadi Ibu bacain semuanya ya, luar dan dalam. Nah, berarti yang luarnya ada 2, ya, penis dan skrotum. Nah, selanjutnya atau selebihnya yaitu bagian dalam. Nah, alat reproduksi laki-laki bagian dalam, nah, merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian, iya, tentunya yaitu bagian dalam, ya, dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi, ya. Ya, kemudian testis. Nah, saluran sperma yaitu tersusun dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Sedangkan kelenjar reproduksi terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Nah, di sini ada yang namanya spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis? Ya, yaitu tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang. Nah, bagaimana kalau sudah telah matang? Yaitu keluarnya cairan mani. Dari mana? Dari penis. Biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki
mengalami mimpi basah. Nah, kalian sudah mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki? Kalau sudah, berarti kalian sudah sistem reproduksinya sudah matang, ya. Nah, biasanya atau pada umumnya itu terjadi pada usia antara 10 sampai dengan 14 tahun, ya. Gitu. Nah, di sini ada proses pembentukan sperma, ya. Nah, di situ ada testis, ada epididymis, kemudian tubulus seminiferus, irisan melintang, ya, ya, itu bagiannya. Nah, kemudian kalian perhatikan gambar, ya. Nah, di situ pembentukan sperma. Yang pertama mengalami spermagonium, ya. Kemudian, ya, mengalami pembelahan, yaitu pembelahan mitosis. Nah, kemudian lagi di situ melanjutkan ke spermatozoid primer. Nah, kemudian lanjut membelah, yaitu ke meiosis 1. Nah, itu nyambung yang kemarin ya, yang pembelahan sel. Kalau ini pembentukan sperma, ya, tetapi hampir sama dengan sel. Nah, di situ terjadi meiosis 1, ya. Nah, tadinya ada 1 ya spermanya, kemudian lanjut ke meiosis 2, yaitu sekunder. Nambah lagi ya di situ pembelahan selnya. Nah, kemudian membelah lagi, ya, atau lebih banyak lagi, yaitu menuju ke spermatoid, ya. Kemudian bendis, ovir, nasi. Itu. Nah, sekarang organ reproduksi pada perempuan. Nah, itu ada tuba fallopi, ada endometrium, ada kanker serviks, ya, ada rahim, ada ovarium, ada serviks, leher rahim maksudnya, ya, dan vagina. Itu. Nah, organ reproduksi pada perempuan, nah, yaitu ada ovarium. Ovarium strukturnya berbentuk seperti telur. Terletak 2 buah di samping kanan dan kiri rahim uretrus, ya, dan berfungsi untuk menghasilkan sel-sel telur atau ovum. Nah, kedua yaitu saluran telur atau tuba fallopi, saluran yang menghubungkan, ya, ovarium dengan rahim atau uterus, ya. Kalian bisa lihat gambarnya di situ, ya. Ada kanan dan kiri, ya. Itu. Nah, yang selanjutnya ada infundibulum. Struktur ini berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Dan selanjutnya yaitu rahim atau uterus. Nah, strukturnya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan, ya. Nah, selanjutnya ada endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi, ya. Dan serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, ya, yaitu vagina, saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Nah, salurannya yaitu mengalirnya darah menstruasi dan seluruh keluarnya bayi. Dan yang terakhir atau selanjutnya yaitu fimbriae, ya, yaitu struktur berjumlah seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur, ya.
Nah, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis ya, yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Nah, sedangkan oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang menstruasi. Itu terjadi pada anak perempuan ya. Nah, apa sih menstruasi? Ya, semuanya sudah pada mengalami menstruasi sekarang kelas 8 ya. Ada yang sudah atau ada yang belum? Ya, karena berbagai anak itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, menstruasi itu suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah. Dari mana? Ya, yaitu dari vaginanya. Nah, menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Nah, siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Ya, nah makanya terjadilah menstruasi. Pesan dari ibu untuk anak perempuan itu sebaliknya laki-laki pun seperti itu. Ya, nah sekarang fertilisasi. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, nah, si sel sperma tersebut itu akan bergerak menuju sel telur. Nah, apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya, yaitu di luar sel telur. Nah, proses inilah yang mengawali terjadinya sel telur. Proses ini diawali dengan terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Itu adalah gambar pergerakan flagela sel sperma manusia. Oke. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bareng-bareng ya yang tadi Ibu jelasin. Ada apa aja sih kesimpulannya? Ya, yaitu ada tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah yaitu keluarnya cairan mani dari penis ya. Nah, biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami apa? Iya, yaitu mimpi basah. Nah, mimpi basah itu terjadinya pada usia berapa tadi yang Ibu jelasin? Iya, betul. 10 sampai dengan 14 ya. Nah, sedangkan oogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin perempuan. Nah, sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk pubertas ya. Sedangkan oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Oke, materinya kali ini sampai di sini saja ya. Kita akhiri dengan doa, yaitu dengan doa penutup ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.